Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 11 Matematika Peminatan semester pertama adalah persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri ini dia sering sekali keluar selain pada materi kelas 11 tentunya itu ada terkait dengan materi kelas 12. Bahkan untuk ujian SBM masuk perguruan tinggi itu juga sering kali untuk keluar dari macam soal ini. Untuk bentuk dari persamaan trigonometri yang pertama ada sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini nanti kita harus mencari berapakah nilai X tersebut. Untuk nilai X bisa dengan mudah kita hafalkan dari lingkaran kuadran trigonometri. Untuk nilai sin, dia bernilai positif kan pada kuadran pertama dan kedua. Sehingga nanti kita tarik dari garis yang mendatar ya. Sudut alfanya itu di sini dan di sini. Searah jarum jam, berkebalikan dengan jarum jam dia positif. Yang searah dia negatif. Dari sini kita nanti peroleh untuk nilai X-nya persamaannya adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya dari sini. K kali 360 derajat adalah perputaran dari sudutnya. Sehingga nanti ini untuk nilai K itu diisi dengan bilangan bulat, baik negatif, angka 0 maupun positif. Untuk sin sendiri, karena dia ada dua nilai positif di dua kuadran, maka nanti nilai X-nya bukan hanya satu, tapi ada dua. Yang lainnya adalah di sini bisa dilihat dari garis mendatar, dia nilainya kan 180 di sini. 180 dikurangi sebesar alfanya, ditambah juga dengan K kali 360 derajat. Nah, itu untuk rumus dari X sin-nya. Selanjutnya, kalau untuk cos X sama dengan cos alfa. Di sini juga nanti kita peroleh nilai X-nya dengan cara yang sama. Kita pergunakan dari lingkaran kuadrannya. Untuk cos dia positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Semua sindikat tangan kosong. Kalau saya pakai jembatan keledainya seperti itu ya istilahnya. Dari garis mendatar kita tarik alfanya ini juga sehingga nilainya di sini. Nilai X yang pertama dia adalah alfa plus K kali 360 derajat untuk yang pertama, dan yang kedua karena ini positif ya yang pertama. Yang kedua karena dia dari mendatar ke bawah sehingga nanti dia jadinya negatif. Alfa plus K kali 360 derajat. Itu untuk yang cos. Baik, untuk bentuk yang ketiga yaitu tan. Tan X sama dengan tan alfa. Nah, ini juga diperoleh dari lingkaran kuadran trigonometri ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk tan, dia positifnya pada kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. Diambil dari mendatar berarti alfanya di sini. Sehingga nanti untuk nilai X-nya yang pertama adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfa plus K kali 360 derajat, dan yang kedua 180 tambah alfa. 180 derajat ditambah alfa plus K kali 360 derajat. Jadi untuk tan itu rumusnya ada dua ya. Tapi untuk tan ini dia juga bisa dipersingkat menjadi satu rumus. Karena apa? Bisa dilihat konsepnya 180 derajat plus alfa. 180 derajat plus alfa. Maupun kalau kita ambil perputaran yang dari sini 180 derajat plus alfa sama, sehingga konsep dari dua persamaan ini bisa dikatakan
bersesuaian, maka nanti untuk X-nya dia bisa dipersingkat menjadi rumus alfa plus K kali 180 derajat. Karena perputarannya dia hanya 180 derajat saja. Jadi yang dipakai adalah rumus yang ini ya. Oke. Itu untuk bentuk dari persamaan trigonometrinya. Berikutnya adalah contoh dari persamaan trigonometri. Yang pertama kita mulai dari sin. Ada soal sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, untuk 30 derajat di sini dia sebagai alfanya. Biasanya kalau untuk persamaan trigonometri dia diikuti dengan rentang dari nilai X yang akan dicari itu dari berapa derajat sampai berapa derajat. Nah, di sini saya pakainya adalah 0 derajat sampai dengan rentang X-nya 360 derajat. Perhatikan juga tanda-tanda ini ya, tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengannya atau tidak, karena itu sangat fatal sekali. Nah, untuk pengerjaannya, yang pertama kita ingat tadi rumusnya untuk mencari nilai X dari sin, yaitu alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya di sini 30 derajat, K-nya nanti bilangan bulat 360 derajat. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi rumusnya adalah 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sehingga nanti di sini juga sama, kita substitusi alfanya dengan yang diketahui di soal, yaitu 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau bisa juga ini langsung kita pekerjakan, hasilnya adalah 150 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, jadi di sini untuk mencari nilai X, yang pertama kita pakai yang ini. Dan yang kedua kita pakai yang ini. Yang hasil dari penghitungan tadi. Kita kerjakan. X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai K-nya itu kita mulai dari angka bulat, bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 karena menyesuaikan dari sini ya, rentang dari nilai X-nya, karena tidak mungkin kita pakainya K-nya negatif. Kita mulai saja dari 0, sehingga nanti kita peroleh nilai X 30 derajat plus 0. Langsung kita substitusi K dengan 0, 360 derajat. X-nya berapa diperolehnya? Besar 30 derajat. Oke, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, K-nya kita lanjut 1. X-nya 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. 30 derajat plus 360. Berapa hasilnya? 390 derajat. Nah, di sini kita lihat 390 derajat melewati batas maksimum dari rentang yang telah ditentukan di soal awalnya. Sehingga di sini dia tidak memenuhi, tidak akan kita pakai. Karena sudah mentok istilahnya ya. Kita lanjut pada persamaan yang kedua. Yaitu X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Yang ini tadi. Kita langsung substitusi K-nya dengan 0, X-nya 150 derajat plus 0 kali 360 derajat, 150 derajat. Oke, kita dapatkan untuk nilai K-nya 0. Kalau untuk nilai K-nya 1, 150 derajat. 1 kali 360 derajat. Oh, ini bisa kita lihat ya, udah langsung aja. Dia melebihi batas. Batas seperti yang tadi, dia tidak memenuhi. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan yang memenuhi hasil penyelesaian dengan rentang 0 sampai 360 derajat untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30 derajat, yaitu 30 derajat dan juga 150 derajat. Ini untuk contoh yang pertama. Baik, untuk contoh yang kedua yaitu contoh dari cos.
cos X sama dengan, di sini saya punya cos 60 derajat, rentang dari nilai X-nya itu 0 sampai dengan 360 derajat. Oke. Nah, untuk cos ini tadi persamaannya mencari nilai X, dia kan ada dua. Yang pertama yaitu alfa plus K kali 360 derajat, dan yang kedua adalah min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita langsung pada yang pertama. Alfanya di sini adalah ini ya, 60 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk nilai K-nya 0, kita peroleh nilai X sebesar 0. Selanjutnya, kalau misal K-nya 1, kita lihat di sini nilai K-nya 1, maka nanti akan kita peroleh besaran nilai X-nya itu lebih dari jangkauan ini. Rentang tadi yang telah ditentukan di soal, sehingga untuk persamaan yang pertama stop sampai di sini. Berikutnya, persamaan yang kedua yaitu min alfa berarti min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kita input nilai K-nya 0, berarti min 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X-nya perolehnya berapa? Min 0. Masuk tidak? Karena di sini rentangnya adalah 0, berarti karena di sini negatif, dia tidak memenuhi. Seperti itu ya. Kita lanjut mencari nilai K-nya. Kita substitusi dengan nilai K1. Min 60 derajat plus 1 kali 360 derajat sama dengan min 60 plus 360 derajat. Hasilnya berapa dia? 300 derajat. Karena dia masih pada rentang sub ini 300 derajat, sehingga dia memenuhi. Maka bisa diambil kesimpulan kalau himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 60 derajat untuk rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah nilai X sebesar 60 derajat dan 300 derajat. Oke, itu untuk contoh yang cosnya. Untuk contoh yang ketiga yaitu tan X sama dengan tan 45 derajat. Jangkauannya atau rentang intervalnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk yang saya bilang tadi, untuk tan, itu kita bisa memakai cukup satu rumus saja, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Sehingga nanti bisa langsung kita substitusi alfanya dengan yang ada di soal, ya sebesar 45 derajat, ditambah K kali 180 derajat. Baru kita substitusi, mau nilai K-nya berapa? Misal kita substitusi nilai 0 dulu. Nanti 45 derajat plus 0 kali 180. Hasilnya adalah 45 derajat. Oke, kita pakai karena memenuhi di jangkauannya. Kita lanjut lagi. 1. 45 derajat plus 1 kali 180 derajat. Berarti 45 derajat plus 180 derajat. Hasilnya adalah 225 derajat. Memenuhi. Coba kalau kita kalikan K-nya 2. Berarti kan melebihi udah dari intervalnya ya, 360 derajat, sehingga untuk pencarian nilai X-nya kita berhenti sampai di sini
Kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk tan X sama dengan tan 45 itu adalah 45 derajat dan juga 225 derajat. Baik, itu adalah bentuk persamaan trigonometri untuk yang bentuk umum ya. Berikutnya nanti akan ada persamaan trigonometri untuk bentuk sin X sama dengan angka, atau cos X sama dengan angka dan tan X sama dengan angka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.